Halo semua, salam sehat, penuh semangat. Tahukah kamu kalau dokter gigi itu ternyata banyak spesialisasi? Yuk, tanya dengan dokter gigi Bambang Nursasongko. Sikat gigi cukup 2 kali, habis sarapan dan sebelum tidur. Habis makan siang hanya berkumur, lakukanlah dengan teratur. Lakukanlah dengan teratur. Halo dok, Halo juga, halo semua. gini. Jadi apa nih yang mau ditanya? Hari ini kita mau tanya, sebetulnya di kedokteran gigi itu ada berapa jenis sih spesialisasinya? Jadi begini ya, kalau mengenai masalah spesialisasi di kedokteran gigi itu memang belum lama. Baru tuh sekitar tahun 80-an gitu ya. Mulai ada pendidikan spesialis. Jadi sama seperti di kedokteran umum. Dulu dokter umum itu ngerjakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kemudian masalah temuan penyakit makin banyak dan nggak mungkin orang tuh menjadi tuan tahu segala, tahu ya. Nah, jadi mulailah dibuat pendidikan-pendidikan yang khusus gitu ya. Untuk di kedokteran gigi sendiri itu ada 8 bidang spesialisasi klinis namanya. Dan ada juga sebetulnya spesialisasi yang lain. Ya, misalnya forensik ya, kemudian mengenai patologi klinik untuk bidang kedokteran gigi ya. Oh, ada juga. Ada. Oke, baru Tuh. tahu. Nah, jadi sekarang apa sih bedanya antara dokter gigi, Umum, kalau dulu disebut dokter gigi umum, kalau sekarang istilahnya hanya dokter gigi. Oh. Kalau dokter gigi spesialis harus disebut dokter gigi spesialis apa gitu ya. Jadi kita lihat dari zaman pendidikannya aja dulu. Kalau misalnya yang namanya dokter gigi itu, waktu pendidikan misalnya nih, nyabut, ya mungkin sekitar 10-an lah gitu ya. Kemudian 10 perawatan, 10 gigi. Ah, oke. Kemudian pada perawatan saluran akar gitu, mungkin ya sekitar 3-4 gigi. Dan juga begitu yang lain. Dalam menangani kasus itu sangat terbatas, ya kan. Nah, sedangkan pendidikan spesialis itu, untuk satu kasus saja barangkali sehari dia ngerjakan banyak, gitu kan ya. Dan lebih ditekankan juga tidak hanya pada skill, artinya keterampilan, tapi juga pengetahuan. Teori di belakangnya. Teori di belakangnya itu. Ya. Jadi sekarang apa saja sih, gitu ya. Tadi masing-masing tuh ada standar kompetensinya, kewenangannya. Jadi kayak orang nyopir mobil ya. Kalau dia SIM-nya A, dia bisa nyopir bis, tapi nggak boleh. Jadi antara bisa dan boleh itu berbeda, gitu ya. Begitu juga di bidang spesialisasi. Nah, kalau di bidang spesialisasi kedokteran gigi itu apa saja sih, gitu ya kan? Kadang-kadang kan pasien bingung nih, saya kemana ya, gitu. Betul. Perginya, gitu ya. Iya. Jadi begini, yang pertama tentu yang paling awal perlu pemeriksaan gigi itu tentu anak-anak. Karena itu ada namanya dokter gigi spesialis anak. Jadi dokter spesialis kesehatan anak. Ya, itu namanya dokter gigi, gelarnya di belakang itu pakai SP. SP itu spesialis KGA. Kesehatan gigi anak. Kesehatan gigi anak. Ya gitu ya. Jadi itu menentukan kompetensi atau kewenangan dia. Nah, selain spesialis ada juga sekarang subspesialis. Yang lebih dalam lagi untuk kasus-kasus tertentu, ya kan? Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya dokter gigi konservasi gigi. Konservasi gigi itu adalah memelihara gigi. To conserve. Ya, jadi kalau zaman dulu tuh namanya pengawet, itu supaya awet maksudnya. Ya, jadi bagaimana mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut, gitu ya. Kalau apa saja ruang lingkupnya, misalnya gigi berlubang, atau gigi patah,
Atau kemudian misalnya ada bengkak, gusi bengkak, ya. Kemudian sudah apa namanya kerusakan yang luas. Nah, itu adalah bagian dari konservasi gigi. Oke. Sekarang Kalau lubangnya kecil ke dokter gigi. ya belum. Jadi gini, ke dokter gigi itu untuk kasus-kasus standar, ya. Jadi misalnya tidak dengan penyulit, bukan berarti dokter gigi nggak bisa. Dokter gigi pun kalau dia kemudian mau betul-betul memperdalam keilmuan dan keterampilannya, dia akan juga menjadi Bisa. lebih terampil dan lebih mengetahui tentang masalah itu. Tapi kan nggak semua. Iya. Tapi kalau seorang spesialis ya harus semua. Semua spesialis punya standar minimal yang sama, ya. Nah, konservasi gigi itu apa saja sih, gitu ya? Ada fragmentasi di situ, yaitu restorasi dan endodontik. Endodontik itu apa? Ya nanti dulu. Restorasi itu adalah kalau gigi berlubang, direstorasi, di-restore, diperbaiki. Yang kedua, endodontik atau yang namanya perawatan saluran akar gigi. Ya, jadi kalau misalnya ini infeksinya itu, sudah ke, ini namanya pulpa ya. Jadi kalau orang selalu bilang ini syaraf gigi, gitu ya kan? Ini syaraf. Sebetulnya isinya bukan cuma syaraf. Ada pembuluh darah, ya kan? Kemudian ada sarafnya, ya, kemudian ada saluran getah bening, dan ada jaringan ikat di sini. Nah, kalau dia sudah sampai terinfeksi, ini harus dilakukan perawatan, namanya perawatan saluran akar. Root canal. Root canal treatment. Kalau dulu disebutnya perawatan saraf. Sebetulnya kalau perawatan tuh artinya dipertahankan hidup apa mati? Hidup. Hidup. Sedangkan di sini yang dirawat bukan sarafnya, tapi saluran akar giginya supaya gigi ini bisa tetap dipertahankan di dalam mulut, gitu ya. Nah, jadi tadi ada dua bidang lah yang disebut dengan fragmentasi di konservasi gigi, gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah SP perio, ya. Jadi spesialis periodontal. Apa sih periodontal itu? Jaringan penyangga gigi. Jadi misalnya gusi mudah berdarah, gigi agak goyang, gitu ya. Nah, itu bagian dari perio, gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah meratakan gigi. Yang orto, merawat gigi. Nah, orang sering kali begini, meratakan gigi itu kan untuk kecantikan ya. Bukan sebetulnya. Jadi gini, gigi itu diciptakan oleh sang pencipta itu sedemikian rupa dalam keadaan yang normal itu susunannya harus bagus. Atas dan bawah harus klop. Ya, supaya pengunyahannya menjadi lancar dan tidak membebani salah satu sendi, gitu, engsel, ya kan. Nah, sekarang dari segi fungsinya. Kemudian yang kedua, dari segi kesehatan, kebersihan. Kalau kita lihat pagar itu kalau nggak rata, miring-miring begini kan bersihnya susah. Kalau ada rumput-rumput segala tumbuh di situ. Begitu juga dengan ini. Jadi dia supaya mudah dibersihkan, ya kan? Itu yang namanya ortodonsi. Kemudian ada orang yang maju, mundur dan sebagainya, itu dibuat menjadi normal kembali. Itu dari ortodonsi. Jadi gelarnya adalah SPORT. Bukan sport ya. S besar, P kecil, titik ORT, seperti orto. Kemudian ada lagi yang namanya bedah mulut. Ya. Kalau dulu bedah mulut itu kesannya cuma gigi-gigi yang terbenam yang nggak tumbuh, bukan. Makanya sekarang bedah mulut itu SPBMMF, ya. Maksilofacial atau rahang dan muka, gitu ya, Bu. Itu kan bahasa Inggrisnya. Jadi harus ada, paling nggak depannya ada SPBM. Itu untuk melakukan perawatan tidak hanya pada masalah gigi terbenam dan sebagainya, tapi juga gigi dan mulut. Misalnya saluran ludahnya tersumbat. Itu. Kemudian ada kista.
kemudian patah rahang, sampai dengan di bawah mata. Ya, itu bagian dari bedah mulut, gitu ya. Dan kemudian ada lagi yang namanya gigi tiruan, ya, yang namanya spesialis prostodonsi, SP Pros, gitu ya. Itu adalah itu adalah menggantikan gigi-gigi yang hilang. Jadi kalau udah terlanjur dicabut, nah mereka yang buat, gitu kan ya. Kan orang bilang, dokter gigi biasa juga, dokter gigi ya bisa. Kalau misalnya seorang spesialis itu harus betul-betul pemeriksaan, perencanaannya segala betul-betul harus akurat. Ya. Kemudian ada lagi namanya spesialis yang ketujuh nih, spesialis penyakit mulut, SPPM. Itu nangani apa aja? Misalnya ada sariawan nggak sembuh-sembuh, ya. Kemudian ada lesi-lesi atau bahasa awamnya ya. Kerusakan jaringan gitu ya. Orang bilang ada luka dan sebagainya di lidah, di pipi, di gusi, di rongga mulut. Itu spesialis penyakit mulut. Sampai juga menangani misalnya kanker CA. Di dalam rongga mulut itu spesialis penyakit mulut. Kemudian untuk spesialis klinik yang terakhir adalah spesialis radiologi. Ya, spesialis radiologi kedokteran gigi, SPRKG. Jadi beda dengan spesialis radiologi yang umum. Jadi ini khusus untuk masalah gigi karena memang tindakannya juga sangat spesifik gitu. Nah, itu untuk bidang spesialisasi. Nah, sekarang sebagai pasien, gimana kita tahu kita mesti ke dokter spesialis yang mana? Kan kadang-kadang pasien ada yang saya mau langsung ke dokter spesialisnya daripada saya ke dokter umum dulu terus minta rujukan gitu. Ini biasanya kalau di rumah sakit besar, kalau ada pasien baru dia tanya kan, nah itu bagian resepsionisnya dia sudah tahu, pasti dia akan tanya. Anda keluhannya apa? Jangan sampai ini nih saya giginya nggak tumbuh gitu. Dikirimnya ke bukan bedah mulut gitu kan ya. Nah, kalau misalnya di praktik pribadi biasanya dokter yang bersangkutan kalau merasa itu sudah di luar kewenangannya harusnya ya, dan di luar kemampuannya dia akan rujuk. Makanya ada sistem rujukan. Nah, cuman memang kadang-kadang gini ya, dokter itu nggak ada yang sengaja untuk mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuannya, enggak. Dan nggak ada yang pokoknya yang penting saya bisa mengerjakan tidak mementingkan kepentingan pasien, enggak. Dokter itu dalam melakukan suatu tindakan perawatan pasti ingin pasiennya sembuh, ya kan? Nah, cuman ada yang kadang-kadang dia kerjakan juga, wah ternyata ini sudah di luar kewenangan saya, tapi sudah terlanjur dikerjakan. Nah, itu yang kadang-kadang membuat sang spesialis juga akan mendapatkan kasus yang sudah sulit. gitu ya. Tapi makin ke sini, makin kelihatannya sudah banyak mereka yang paham masalah itu. Karena apa? Bidang spesialisasi di kedokteran gigi ini baru kan? Jadi masih banyak yang belum bisa paham gitu. Dia merasa saya bisa ngerjakan gitu. Kalau untuk pasien biasa gitu ya, kapan sih kita harus ke spesialis, kapan ke dokter umum? Gini, makin lama pasien makin tahu, gitu ya. Kalau sudah terpapar dengan informasi-informasi tentang kesehatan, mudah-mudahan juga dengan podcast ini nanti harapannya ya pasien bisa mengerti. Misalnya, giginya bengkak ya, begini, ya udah sebaiknya dia pergi ke spesialis gitu ya. Dan juga anak-anak, sebaiknya dia pergi ke dokter gigi anak. Masalahnya bukan apa-apa. Seorang spesialis dia harus tahu bukan hanya cara mengerjakan giginya, tapi bagaimana menghadapi pasien. Ya kan? Beda kan anak kecil dan dewasa. Jadi mereka juga dilatih di situ dalam pendidikannya untuk tahu.
Kemudian misalnya, oh sariawan bolak-balik, ya kalau dulu hanya ditotol obat, ya. Tapi kalau dia pergi misalnya ke betul-betul spesialis penyakit mulut, dia pasti akan diperiksa dengan lebih teliti. Teliti. Kemungkinan ada kemungkinan yang lain, kan gitu. Hmm. Terus misalnya pergi ke gigi tiruan, oke kalau misalnya nggak terlalu, misalnya sisa tempat gigi tumbuh itu masih tinggi gitu, oke lah, ke dokter ini nggak apa-apa. Tapi kalau sudah rendah, sudah kompleks, ya lebih baik pergi ke spesialis prosto. Ya. Gitu juga dengan gusi berdarah dan sebagainya gitu. Seberapa umum adanya dokter-dokter spesialis itu di Indonesia? Di tiap provinsi ada semua keahlian itu atau tidak? Nih, ini bukan permasalahan ada atau tidak. Seperti begini, berapa banyak pun dokter spesialis dihasilkan dari institusi pendidikan, kalau penyebarannya tidak diatur, Akan ngumpul di satu tempat. Di tempat apa? Yang dia bisa menghasilkan paling banyak. Iya. Kenapa sekarang dokter-dokter itu, mereka berlomba-lomba ambil spesialis? Karena gini, bidang medis, ya, apakah dokter atau dokter gigi, adalah suatu profesi yang menjanjikan. Salah satu atau mungkin satu-satunya profesi yang begitu lulus dapat jadi praktek, buka pintu praktek, dapat uang. Iya. Beda dengan profesi yang lain. Ya, kan misalnya lulusan ekonomi juga dia jadi pengusaha, kan nggak semua. Iya. Mungkin sebagian kecil yang punya memang kesempatan untuk jadi pengusaha. Yang lain lah harus cari kerja dan sebagainya. Kalau tenaga medis nggak, dokter maupun dokter gigi begitu lulus, ya dia langsung bisa buka praktik, ya. Nah, sehingga kalau nggak betul-betul diatur, itu mereka akan numpuk. Jadi misalnya kita lihat aja dokter gigi nih, kalau di kota besar, itu udah kayak bengkel motor, tuh nggak? Berderet-deret. Ya nggak? Kita harus lihat fakta ini. Iya, faktanya. Gitu kan, faktanya kan begitu. Nah, zaman dulu, mungkin pada waktu itu masih Menteri Kesehatannya Dr. Nila Muluk ya, kalau saya tidak salah. Itu perawat gigi dikasih kewenangan untuk praktik mandiri. Mungkin sejawat dokter gigi marah, kenapa ini begini-gini loh. Saya selalu bilang, ya jangan menyalahkan dokter gigi lah, Anda sendiri nggak mau ke daerah. Iya. Beda dengan zamannya sebelum reformasi. Sebelum reformasi itu, seorang lulusan dokter dia harus mau ditempatkan. Iya, wajib. Wajib. Dan hanya ada 3 pilihan. 1, dia ikut namanya PTT, ya kan, atau Inpres dulu, ditempatkan di suatu daerah yang memerlukan tenaga medis, ya kan, hanya dalam waktu yang ditentukan. Misalnya kalau di Jawa dulu 5 tahun, kemudian di luar Jawa 3 tahun, kemudian saya punya teman yang di Pulau Buru malah, karena dia mau ditempatkan di situ, dia 1 tahun. Setelah itu baru dia boleh ambil spesialisasi, gitu kan ya. Nah sekarang dengan adanya reformasi, nggak tahu kenapa, kemudian itu tidak dilanjutkan. Alasannya melanggar hak asasi peserta didik yang bayar sendiri. Padahal menurut undang-undang, negara itu juga mempunyai kewajiban, ya kan, untuk melindungi masyarakatnya dan memberikan pelayanan kesehatan, iya kan. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan adalah hak asasi siapa nih? Iya. Gitu kan? Siapa yang lebih penting? Ya, siapa yang lebih penting? Gitu kan? Nah, jadi itulah kenapa kalau tadi ditanya berapa penyebarannya agak sulit, gitu. Karena kecuali gini ya, kecuali yang disekolahkan oleh pemerintah daerah misalnya, mau nggak mau dia balik. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Mereka sekolah spesialis, begitu udah selesai dia nggak mau balik. Terus dikasih sanksi kan, harus membayar ganti rugi, bayar aja. Dia bayar. Karena nanti tuh kalau di kota besar dia akan dapat income yang mungkin dalam beberapa bulan sudah ketutup. Masalah gitu, gitu loh. Jadi, nah kalau zaman dulu itu tadi saya bilang, pertama harus mau ditempatkan. Kedua, dia mau menjadi staf pengajar. Yang ketiga, dia harus namanya lolos butuh.
misalnya kerja di instansi pemerintah, militer dan sebagainya gitu ya. Nah setelah itu baru mereka dapat izin praktek. Kalau nggak bisa. Kalau sekarang kan begitu lulus, kemudian mereka dapat STR namanya surat tanda registrasi, terus ngurus izin praktek. Saya mau praktek di mana? Di mana saya suka. Nah ini yang sebetulnya menjadi concern dari kita nih yang sudah lama ya, melihat peralihan dari zaman dahulu dan zaman sekarang. Gitu. Terima kasih dok. Ini curhat dikit. Iya, penjelasannya supaya semua juga tahu. Ya gitu. Iya, di mana masalahnya dan kenapa Ya. gitu kan. Karena kan pasti ada sebabnya kenapa jadi seperti itu. Jadi sekarang kita tahu ya, ada banyak spesialisasi di kedokteran gigi, seperti juga di kedokteran umum. Ada banyak spesialisasi dan kita tahu sekarang kalau masalahnya giginya berantakan, mesti kemana, giginya ada yang nggak tumbuh keluar, mesti kemana gitu. Jadi jangan salah. Anak-anak kemana? Iya, gitu. jadi jangan salah pergi ke dokter gitu supaya dapat pengobatan yang terbaik. Gitu. Terima kasih dok. Sama-sama. Jadi jangan lupa kita selalu senyum sehat, penuh semangat. Sampai jumpa. Sikat gigi cukup 2 kali.